Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus dan tokoh masyarakat dan juga para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya di malam Kamis antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan kemurahannya membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan juga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita serta terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Surah Ali Imran ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khair. Annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabum muhin. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Saudara, ini penjelasan langsung dari Allah bahwa orang-orang kafir itu semacam mendapat angin di dunia. Maksud saya mereka hidupnya lebih lama, umurnya panjang. Kemudian dalam suatu peperangan boleh jadi mereka menang, dan mereka membuat kelicikan kepada umat Islam, boleh jadi sukses begitu. Tapi itu jangan dikira baik katanya. Itu kan bahasa kampungnya diulur itu. Diulur saudara-saudara biar banyak dosanya. Jadi umur panjang bila mana Allah berikan kepada orang jahat. Ya maaf ya, orang kafir jahat semua. Apa jahatnya itu, kekafirannya itu paling jahat. Dia menentang Allah atau tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu maaf paling jahat secara hukum agama. Dalam Al-Quran disebut syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jadi gambarannya memang agak serem begitu. Jadi orang yang menentang Allah atau menentang Nabi itu syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Mereka boleh jadi umurnya panjang, mereka boleh jadi rezekinya begitu luas. Mungkin juga dalam suatu peperangan mereka menang. Ini jangan dikira baik ini lagi diulur ini, lagi diulur. Mungkin kalau kita mancing masih langsung ditarik. Ketika ditarik oleh ikan ulur dulu begitu, ulur. Udah ketelan sedikit barulah ditarik. Jadi pancingnya nyangkut di leher saudara-saudara ya. Itulah gambarannya ini. Kita lihat, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir, ini termasuk orang kafir yang menang dalam perang Uhud. Dulu kan pernah kita ceritakan perang Uhud, kemenangan di pihak orang kafir lah begitu karena ada kesalahan di pihak orang Islam. Nah, mereka itu bangga begitu, maka Allah balikin, kamu jangan bangga. Jangan menganggap kamu menang itu baik Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh yaitu umurnya panjang ataupun mereka istilahnya yang mati sedikit dalam peperangan, masih banyak yang hidup begitu Jadi Allah beri tangguh mereka itu jangan dikira katanya pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Jangan dikira itu lebih baik tapi itu justru diulur supaya dosanya makin banyak.
Kan ada hadis yang sering kita dengar itu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kamu yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Nah, ada lawannya ini. Lawannya wasyarrukum man tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk kamu yang umurnya panjang, buruk perbuatannya. Kalau begitu, maaf, mendingan pendek aja umurnya kan, daripada umur panjang kok jahat, ngumpulin dosa, ya, jadi makin berat bebannya gitu. Nah, yang bagus umur panjang, isinya bagus gitu. Itu yang keren saudara-saudara ya. Nah, ini hampir sama ini seburuk-buruk makhluk ini. Seburuk-buruk makhluk yaitu umurnya panjang tapi isinya buruk. Mana keburukannya? Kekafiran. Sekali lagi, dosa kafir itu dosa paling berat saudara-saudara. Ya, anggap ada orang Islam merampok, membunuh, berzina dan segala macam, itu masih lebih baik ya di hadapan Allah ketimbang orang kafir nggak pernah mabok, nggak pernah membunuh, nggak pernah berzina. Ya, masih cakepan orang Islam. Ya, di mana letak cakepnya? Dia beragama Islam, yang itu tidak beragama Islam. Jadi begitulah saudara-saudara bandingan antara yang Islam dengan non-Muslim. Jauh sekali ya. Kalau orang Islam yang nakal, mungkin dia berbuat dosa, nanti dimasukin neraka, tidak selama-lamanya. Tapi orang kafir masuk neraka, mendem saudara-saudara, nggak diangkat-angkat begitu. Ya. Jadi jauh sekali perbedaannya. Walaupun memang di dunia mau dibilang apa ya, apalagi ada istilah ya persamaan ya, apa boleh buatlah begitu. Dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah jauh berbeda. Ya. Ini dia nih diantaranya nih, dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka. Ada catatan kaki itu di 253, yakni dengan memperpanjang umur mereka. Tuh, ini tangguh yang Allah berikan. Memperpanjang umur mereka dan membiarkan mereka berbuat dosa sesuka hatinya. Itu semenjak zaman Nabi sampai akhir zaman ya begitu orang-orang kafir. Ya, jadi jangan dikira tuh umur panjang Allah sayang. Jangan dikira orang kafir umurnya panjang, kemudian mereka ya sukses di dalam berbuat dosa sesuka hatinya, mencela Nabi, mencela umat Islam, menyakiti umat Islam. Itu jangan dikira mereka itu ya, berbuat baik ataupun kebaikan, tidak. Itu justru kejahatan dan mereka ditangguhkan supaya makin banyak dosanya. Ini yang disebut liyazdadu itsma nih. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Biar dosanya makin nambah. Ya, bertambah-tambah dosanya dengan sebab umurnya panjang dan terus-terus kafir dan terus-menerus berbuat dosa. Jadi itu orang kafir, dosa kafir lain, dosa-dosa lain lagi. Ya, dosa berbuat dosa lain lagi. Anggap ada orang kafir, ya berzina misalnya, lain lagi itu berzinanya. Ya, orang kafir berbuat jahat, nah itu berbuat jahat lain lagi. Di samping dosa kafir itu yang paling berat itu dah. Di antara dosa-dosa yang banyak, paling berat dosa kekafiran sama dengan dosa kemusyrikan. Ya. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Awas, diancam nih. Nanti mereka itu akan diazab. Azabnya, siksaannya itu di akhirat, di neraka, siksaan menghinakan. Berbeda orang Islam. Kalau orang Islam yang jahat, Allah tidak ampunin, masuk neraka disiksa, bukan penghinaan, tapi untuk membersihkan dirinya agar nanti bisa siap masuk ke surga. Kalau orang kafir mendem terus, ya, karena dihinakan, siksaannya berbentuk dihinakan. Kalau orang Islam disiksa bukan dihinakan, ya dibalaslah perbuatannya dulu di dunia begitu. Ya. Jadi begitu saudara-saudara gambaran orang-orang kafir yang dikasih umur panjang, jangan dianggap itu baik, tapi untuk ya bertambah-tambah dosanya. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya nih orang-orang non-muslim dikasih umur panjang-panjang, dan ini nyata sampai sekarang.
dan mereka dikasih rezeki lebih banyak dan nyata saudara-saudara ya, supaya mereka itu diberikan waktu yang panjang untuk berpikir dan nanti bertobat. Mestinya begitu, mestinya itu mereka berpikir, ya, kok agama banyak banget, mana agama yang benar? Mesti dipelajarin, nanti dia ambil kesimpulan, oh yang benar agama Islam, maka dia bertobat dari kekafiran, masuk agama Islam. Itu hikmah diberikan tangguh, ya, artinya dikasih umur panjang agar mereka berpikir kemudian bertobat begitu. Supaya nanti di hari kiamat orang gak macem-macem di hadapan Allah. Boleh jadi kan kalau dikasih umur pendek, ya Tuhan Engkau berikan saya umur pendek, jadi gak sempat berpikir itu, kami kafir wajar dong ya Tuhan begitu. Nanti gak ada alasan begitu, kasih umur panjang masih gak benar juga. Jadi udah kebangetan saudara-saudara ya, udah kebangetan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman-Nya ya. Kemudian ini saudara-saudara kan masih buntut perang Uhud ya. Jadi perang Uhud itu kan umat Islam ada kekalahan, orang kafir mendapat kemenangan, mereka girang itu. Ya, maka Allah jelaskan tadi. Ayat selanjutnya 179. Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi mir rusulihi may yasha' fa'aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaku falakum ajrun azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang. Ini cerita perang Uhud. Dulu ketika terjadi perang Uhud, bahkan sebelumnya di Madinah, ya, di masyarakat Islam banyak orang munafik begitu. Antara orang Islam dengan orang munafik membaur, bercampur saudara-saudara. Sehingga mungkin bisa diumpamakan ibarat duri di dalam daging. Merusak ini. Ya, jadi orang munafik yang intinya kafir dia, cuman Islamnya luarnya doang, kulitnya doang, ucapannya doang, dia membaur dengan orang Islam. Ini nanti merusak orang Islam. Ya, merusak orang Islam, kemudian memberikan rahasia tentang orang Islam kepada orang-orang kafir, musuh-musuh orang Islam di sana. Ya. Ini orang munafik begitu, maka dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa taala pemisah. Ya, pemisah, biar terpisah kalau begini nih. Ini nggak bisa membaur terus begini, bahaya ini orang Islam. Orang Islam dalam kerugian kalau begini. Dalam peperangan bisa kalah karena dibocorkan oleh orang munafik. Orang munafik menyatu dengan orang Islam. Bagaimana ini Allah membuat mereka ini berpisah, ya, terpisah dari orang Islam. Maka adalah terjadi perang Uhud. Ya. Namanya perang kan orang segan saudara-saudara. Karena perang itu menyeramkan dan perang itu kasarnya ya bisa membawa kematian. Manusia dengan kematian ya kayaknya menolak saudara-saudara begitu. Nah, apalagi orang munafik. Nah, ketika terjadi perang Uhud, mereka ini munafik ogah kelihatan kafirnya. Maka ikut rombongan orang Islam. Jadi tentara orang Islam membaur dengan orang-orang munafik begitu. Ya. Kemudian ini kan berbahaya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala buat orang kafir ini ya membelot. Orang kafir membelot begitu. Jadi dengan beribu-ribu alasan lah dibilang kami nggak bisa berperang, ya macam-macam alasannya. Akhirnya itu dalam perang Uhud yang tadinya tentara umat Islam sekitar 1000-an berkurang, ya berkurang 300. Ini 300 orang munafik. Nah di sini kelihatan tuh dah orang Islam mulai kenal. Oh dia munafik kalau begitu. Pantesan pakai pantesan. Karena kemarin-kemarin memang aneh kerjaannya. Kemarin-kemarin perbuatannya buruk sekali. Ya. Ketika demikian kelihatan tuh dah. Ya.
Kemarin-kemarin orang Islam nggak mengenal bahwa dia itu munafik. Karena kan menyaru dia kayak bunglon. Ikut keadaan begitu. Makanya waktu perang ikut perang. Cuma di tengah jalan dia pengecut, saudara-saudara. Akhirnya dia membelot alias pulang kampung begitu ya. Tidur di Madinah sudah. Nah, kelihatan, oh dia tuh munafik. Itu cara Allah. Cara Allah membuat biar ini munafik kelihatan terpisah dengan umat Islam. Sehingga umat Islam waspada. Kemarin-kemarin susah waspada. Ya, di ngaku orang Islam juga. Ya, ketemu Nabi marhaban begitu. Selamat datang, selamat bertemu. Pokoknya mulutnya manis. Ya, adapun hatinya, ini nggak ada yang tahu. Nah, yang tahu hanya Allah, dan Allah hanya memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu, tapi Nabi Muhammad ingin memperlakukan mereka ya seperti memperlakukan orang Islam, karena diharapkan siapa tahu dia bertobat. Itulah Nabi Muhammad, orangnya lembut, orangnya sayang, ogah membuka keburukan si munafik. Kalau dibuka bisa aja, wahai umat Islam, nih si Fulan dan si Fulan munafik, usir. Kasihan dia. Tapi Nabi Muhammad perlakukan seperti orang Islam. Siapa tahu dia bertobat dengan perlakuan Nabi yang lembut begitu. Tapi makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Itulah munafik, saudara-saudara ya. Nah, di sini Allah tampakkan sekali, ini munafik, ini bukan munafik. Dengan cara terjadinya perang Uhud, mereka membelot. Nih, ya. Nih, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Ada penjelasan 254, yaitu keadaan kaum muslimin bercampur baur dengan kaum munafikin. Allah nggak biarkan. Allah buat terpisah nih, sehingga dia, yaitu Allah, menyisihkan, yaitu memisahkan. Allah memisahkan yang buruk dari yang baik, yang buruk si munafik, yang baik orang yang beriman. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Al-khabis lawan dari thayyib. Thayyib itu bagus, saudara-saudara. Ya. Walaupun kadang-kadang Bang Thayyib lagunya ada yang nggak benar juga. Itu ya nggak pulang berapa musim itu kan kusut urusannya. Jadi kalimat thayyib artinya bagus, saudara-saudara ya. Namain orang thayyib cakep itu, ya, semacam doa, semacam harapan dari orang tuanya. Jadi at-thayyib ini baik, maksudnya ini adalah orang Islam. Al-khabis ini yang kotor, itulah orang munafik ya. Sehingga dia menyisihkan yang buruk yaitu munafik dari yang baik yaitu mukmin. Ya, dengan cara tadi dipisahkan melalui peperangan, melalui musibah. Ya. Itu ketika perang Uhud kan Nabi diisukan Muhammad mati begitu. Nah mereka girang, saudara-saudara, Nabi Muhammad meninggal. Ya, kalau Muhammad mati berarti dibuka Nabi, begitu ngomongnya. Ini munafik emang, pengaco. Kalau gitu kita balik lagi ke agama kita misalnya. Dia ingin menarik orang Islam yang lemah imannya. Kalau Muhammad benar-benar Nabi, dia nggak mati katanya. Mati itu katanya tadi kedengarannya. Padahal Nabi belum mati, cuman diisukan aja agar pasukan umat Islam kucar-kacir. Begitu kan, kalau pemimpin mati ya berat udah. Ya, ibarat ayam itu yang masih anak-anak itu yang masih kiak-kiak, biangnya nggak ada. Ya teriak-teriak terus, ya, nyari emaknya kan begitu. Ini kalau pemimpin mati dalam peperangan berat, maka tuh pemimpin ada bodyguardnya. Nah, harus ada bodyguardnya dalam peperangan di mana misalnya, mengatur strategis, mengatur penyerangan. Itu wajar saudara-saudara sampai sekarang itu sistem militer begitu. Dalam Islam juga ada itu. Ya, Nabi Muhammad banyak bodyguardnya, maka tuh ada beberapa bodyguard yang nggak lari. Yang lain kan pada kucar-kacir karena serangan bertubi-tubi dari orang kafir dalam perang Uhud itu. Ya. Jadi kesimpulannya ini orang-orang munafik Allah tampakkan dalam perang Uhud. Artinya keburukannya kelihatan begitu. Kemarin-kemarin keburukannya tersembunyi, sekarang kelihatan gitu. Itu, dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib.
Itu masalah munafik, hatinya itu munafik, itu nggak ada yang tahu, termasuk gaib dalam arti nggak ketahuan. Ya. Umat Islam nggak tahu si fulan munafik, si ini munafik, dia nggak tahu. Itu masalah hati, yang tahu hanya Allah. Tapi Allah beritahu kepada hambanya yang dipilih. Itulah Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad nggak beberin, sengaja memang memberikan peluang kepada si munafik untuk sadar, untuk bertobat, begitu. Ya kadang-kadang nggak tobat-tobat, sampai ketemu batunya dah. Sampai mereka sendiri membuka rahasia mereka dengan perilaku yang buruk, seperti membelot dari pasukan umat Islam, seperti berkata-kata yang jelek. Ya. Jadi dia sendiri yang membuka. Nabi tahu tuh si fulan munafik, tapi nggak diberitahu sama sahabat-sahabatnya. Ya. Alasannya kasihan, kalau langsung ditunjuk mukanya, dia munafik, usir dari masjid, bukan main malunya. Bukan main malunya udah. Tapi kan Nabi masih mengharap siapa tahu dia bertobat. Ya, yang kafir aja bisa bertobat, apalagi yang munafik, yang ngaku dirinya Islam. Cuman kan baru pengakuan doang. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib seperti munafik. Enggak Allah kasih tahu. Tetapi, ada tapinya nih. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya. Walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Jadi Allah pilih orang yang dipilih untuk diberitahu, yaitu rasul-rasulnya. Ya. Jadi saya ulangin, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Ada penjelasan di antara rasul-rasul, Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah dengan memberi keistimewaan kepada beliau, berupa pengetahuan untuk menanggapi isi hati manusia, sehingga beliau dapat menentukan siapa di antara mereka yang betul-betul beriman dan siapa pula yang munafik atau kafir. Nabi tahu karena dapat wahyu. Umat Islam yang lain seperti sahabatnya yang nggak tahu. Kalau Nabi beritahu ya baru tahu begitu. Ya. Tapi kan tadi saya bilang munafik sendiri yang membeberkan keburukannya. Ya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini permintaan Allah. Ya, yang udah masuk Islam supaya tetap Islamnya, jangan sampai ya istilahnya membelot dan sebagainya. Karena itu berimanlah kepada Allah, tetap beriman kepada Allah. Si munafik supaya tobat, ya, karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Ini dijanjiin yang bagus oleh Allah. Nanti Allah akan kasih balasan yang bagus bila mana mereka beriman dan bertakwa. Ya, yang munafik tobat masuk Islam lagi. Yang udah beriman supaya tetap beriman. Jangan keluar. Terusin imannya begitu. Ya. Nanti Allah akan balas ajrun azim, yaitu pahala yang besar. Begitulah saudara-saudara, Allah membahas di dalam Al-Quran tentang kejadian dan peristiwa yang lalu. Yang ini bisa terjadi sampai sekarang begitu. Terus begitu ya. Nah, ini lanjutannya tentang orang Islam ini. Setelah tadi menerangkan tentang orang munafik. Ya, orang munafik itu bagaikan duri di dalam daging. Dia akan bisa menyerang tiba-tiba dari belakang. Untuk itulah umat Islam harus siap selalu untuk perang. Maka mesti umat Islam mengeluarkan dana untuk persenjataan. Ah, ini cerita zakat ini. Ya, cerita zakat. Jadi orang Islam yang kaya jangan nggak keluarin zakat. Ya, zakat itu juga diperuntukkan buat pasukan, buat tentara supaya mereka ya jadi tenang berperang karena diberikan gaji zakat. Dulu umat Islam nggak ada gajinya. Jadi senjata dari sendiri, beli sendiri pedang, ya, kendaraan, onta ataupun kuda, beli sendiri para hadirin. Maka dalam Islam itu ketika dibahas tentang zakat, di antara yang berhak menerima para pejuang. Ya, karena mereka nggak dapat gaji. Berbeda zaman sekarang, yang dapat gaji yang nggak dapat zakat kan begitu. Cukup dengan gajinya. Tapi yang nggak dapat gaji seperti zaman dulu, itu berhak menerima zakat walaupun dia orang kaya. Walaupun dia orang kaya, karena dia diberi zakat lantaran dia fisabilillah, ikut serta dalam pasukan umat Islam. Ini ayatnya nih.
Ya. Jadi ini habis tadi cerita orang munafik yang merongrong, cerita supaya orang Islam berinfak untuk menguatkan ekonomi umat Islam, membantu si fakir miskin dan memperkuat persenjataan. Ayatnya berbunyi, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta. Ya, yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jadi orang yang bakhil jangan merasa baik dia itu bakhil. Ya mungkin anggapan pikiran dia memang benar. Ya, kalau saya bakhil ya bisa saya ngumpul. Ya, makin banyak duit kan begitu. Kalau saya keluarin singkat tuh duit berkurang. Wah ini rugi nih. Nah, itu kan hitung-hitungan ekonomi saudara-saudara ya. Nggak ada hitung-hitungan akhirat itu. Ya. Tapi dalam segi akhirat dia rugi. Kenapa rugi? Karena harta yang tidak dizakatin, harta yang tidak diinfakkan, nanti kan ditinggal mati. Apakah bisa nemenin dia di alam kubur? Nggak ada saudara-saudara. Anda dan saya bisa lihat. Orang mati siapapun dia, ya siapapun dia, entah presiden, entah siapa yang hartanya banyak, mati begitu aja udah. Hartanya ditinggal kepada ahli waris, padahal dia yang capek, kehujanan, kepanasan, berpikir ke sana kemarin cari rezeki, mati tinggal bawa saudara-saudara. Ya, sia-sia akhirnya begitu. Ya. Nah, ini rugi kalau dia nggak keluarin zakatnya. Coba dikeluarin zakatnya, itu jadi teman dia ya. Jadi saudara-saudara ini dikatakan jangan merasa baik tuh si bakhil menahan hartanya. Saudara, kalimat bakhil itu yang sebenarnya itu ya pemahaman secara agama, bakhil itu yang tidak mengeluarkan yang wajib, itu bakhil namanya. Yang tidak mengeluarkan pengeluaran wajib. Seperti tadi zakat, pengeluaran wajib, dia udah wajib zakat, dia nggak keluarin, bakhil. Seorang suami nggak ngeluarin untuk ya misalnya kebutuhan sehari-hari istrinya, bakhil. Tapi kalau nggak ngeluarin yang sunat itu belum belum disebut bakhil memang. Cuman dalam masyarakat disebut bakhil juga. Masyarakat memang lain omongannya. Dalam agama belum bakhil belum. Karena bakhil di sini dapat dosa. Bakhil yang dapat dosa adalah bakhil terhadap kewajiban. Adapun dia ngeluarin zakat, tapi kalau minta sumbangan nggak ada, acara maulid nggak ada, ya itu masih lumayan dia. Yang wajib dikeluarin, paling yang sunat doang tinggal keluarin. Ya paling dia rugi nggak dapat pahala lebih banyak lagi, karena nggak ngeluarin yang sunat. Ya. Jadi dalam agama ini, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis yang saya pahamin, kalimat bakhil adalah orang yang tidak mau mengeluarkan yang wajib. Kalau nggak ngeluarin yang sifatnya anjuran, ya orang sebut bakhil juga, cuman ringan lah. Nggak ada dosanya dong. Orang mengeluarkan yang zakat, tapi yang sunat-sunat nggak keluarin, nggak dosa saudara-saudara. Karena kan dalam Islam itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Kita tahu definisinya, yang wajib dapat pahala, kalau nggak kerjakan dapat dosa. Kalau yang sunat nggak dikerjakan, nggak dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Ya, itu definisinya begitu. Ya. Cuman kadang-kadang kan di masyarakat dicampur aduk, ya nggak ngeluarin zakat, ya sudahan bakhil, nggak nyumbang bakhil juga, begitu. Dalam bahasa kitanya disebut pelit, begitu saudara-saudara ya. Ya, padahal sih nggak mesti begitu. Kita nggak boleh ngomong begitu. Kalau kita bilang bakhil lo, dia nggak seneng, dosa saudara-saudara menghina dia. Atau kita ngomong di belakang, si Anu kan bakhil, bakhil bagaimana? Gue minta sumbangan 17 Agustus nggak dapat. Di bakhil tuh yang ngomong dosa itu ghibah namanya. Ya, nggak bagus saudara-saudara. Ya. Nggak dapat ya udah nggak dapat mau dibilang apa? Ya. Baik saudara-saudara. Selanjutnya nih ya, saya ulangin lagi sekali-kali, janganlah orang-orang yang bakhil
ya, dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ya. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Yang tadi saya bilang keburukannya di akhirat nanti. Ya. Nah, apa itu keburukannya, itu dicontohin di sini. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Itu Al-Qur'annya sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang dipelitin dikalungin di lehernya. Nah, itu diterangkan di dalam hadis, dikalungin di lehernya jadi ular besar, gedenya kayak pohon kelapa. Pohon kelapa kan kita kenal itu, segitu gedenya. Dia mematek, menggigit, kata ini ular, saya ini hartamu yang kamu tidak keluarin zakatnya, dipatek, digigit, ngomong begitu terus. Ya. Itu hukuman yang nggak ngeluarin zakat padahal wajib. Ada lagi dalam hadis ditriska, jadi bisa macam-macam hukumannya. Ya, dicatek sama ular lain, ditriska lain lagi, saudara-saudara, karena nggak ngeluarin yang wajib. Ya, zaman dulu tuh uang zakat untuk, ya tadi saya bilang, untuk pasukan, mereka biar digaji dari uang zakat, sehingga memperkuat militer, sehingga ini umat Islam jadi kuat untuk menghadapi orang kafir. Ya. Jadi istilah sekarang nih, anggaran untuk militer kudunya gede. Ya, presiden tuh begitu menentukan anggaran untuk militer gede, kalau enggak kita lemah, udah digodain terus kita, diambilin tanahnya. Ya. Itu dalam ilmu internasional ya begitu. Hampir semua negara tuh kalau anggaran militer digedein untuk beli kapal, untuk beli ini, untuk beli senjata, untuk beli pesawat. Ya. Karena kalau kita nggak kuat, udah dah digencet saudara-saudara. Dalam Al-Quran itu memang diceritakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah mereka menyiapkan kekuatan militer, baik personilnya, kekuatan militer, baik persenjataannya. Mesti itu begitu dalam Islam. Maka dalam Islam itu disuruh majuin sektor, yaitu industri berat, ya, industri besi, industri baja. Ya. Indonesia alhamdulillah ada PT Pindad yang bisa bikin senjata. Kapal pun bisa para hadirin, pesawat terbang maksud saya. Kapal laut juga demikian. Ya udah kemajuan. Alhamdulillah Islam memajukan seluruh sektor pertanian, sektor industri, sektor peternakan, dimajukan. Ya, bukan disuruh mundurin begitu. Maka dalam hadis dikatakan orang yang memberi makan hewan yang dipelihara dapat pahala. Ngasih minum dapat pahala. Ini kan mendorong para peternak untuk memajukan ternaknya. Sektor peternakan supaya maju begitu. Begitu juga orang yang menanam pohon, ketika berbuah dimakan sama burung, dicuri oleh sama orang, itu dapat pahala. Ya, jadi para petani majukan pertanian, nanam begitu saudara-saudara ya. Tapi zaman sekarang pertanian begitu maju, cabai aja mahal banget. Nanam cabai ya, sekilo berapa? Saya nggak pernah beli cabai. Jadi saudara-saudara, agama Islam bukan main. Masya Allah, dorongannya begitu besar. Ya. Ini kan cerita supaya umat Islam kuat, dirongrong sama munafik, bagaimana? Mau diam aja, begitu. Ini dia. Jadi maka tuh yang pelit dibenci banget sama Allah ini, karena melemahkan umat, melemahkan agama. Ya. Kan untuk kemajuan agama mesti pulus juga, ya, mesti pulus para hadirin. Ya, kencing aja di Blok M, bayar. Nggak ada kembaliannya, suruh kencing lagi katanya. Itu keuangan penting saudara-saudara ya, untuk kemajuan umat, membuat masjid, membuat pesantren, membuat pendidikan supaya maju. Itu perlu dana itu. Nah diantaranya dana zakat dan sebagainya. Ya itu terlalu panjang saya ngomong dah. Harta yang mereka bahikan itu akan dikalungkan kelak di lehernya jadi ular, gigit di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Nanti di hari kiamat manusia mati semua. Harta yang dibanggakan habis ludes, kembali kepada Allah. Dunia kembali kepada Allah. Udah. Ya. Apa yang di muka bumi milik Allah sudah. Ya. Manusia udah nggak punya apa-apa lagi. Itu ketika terjadi hari kiamat ya. Jadi katanya
Apa itu? Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu mana yang zakat, mana yang kagak. Ya. Walaupun Anda sudah bayar pajak, tapi zakat tetap beda ya. Jangan sampai, oh saya udah bayar pajak, berarti nggak zakat lagi. Nggak bisa para hadirin. Pajak itu kewajiban kepada negara lah istilahnya. Kalau zakat kewajiban terhadap agama. Dan masing-masing kan beda sasarannya. Kalau pajak kan buat apa aja. Kalau zakat emang ada peraturannya. Ada tempat-tempat tertentu yang disebut dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat. Ya. Kalau pajak ya mungkin bantuan buat orang Nasrani, membangun gereja misalnya. Itu pajak itu, buat apa aja lah. Tapi kalau zakat nggak bisa begitu. Ya. Begitu saudara-saudara. Ini selanjutnya ayat selanjutnya yaitu ayat berapa ini? 181. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Wa nahnu aghnia usanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin. Ini orang Yahudi ini. Ya, tadi si munafik. Ya. Ini si Yahudi yang merongrong dulu dia. Karena Yahudi memang ada di masyarakat Islam zaman dulu di kota Madinah. Nah, kan ada ayat itu ya yang menyuruh yang bunyinya cuman saya lupa mayyukridullah qardon hasanan. Artinya Allah menyuruh nih supaya orang Islam meminjamkan kepada Allah. Siapa yang mau minjemin kepada Allah begitu. Orang Yahudi apa yang ngomong? Wah Allah itu miskin. Buktinya ngomong siapa yang mau meminjemin Allah. Padahal itu kan meminjamkan Allah artinya bukan minjem yang kita kenal. Artinya siapa di antara umat Islam yang mau berinfak. Mendermakan hartanya zakatkah, sedekahkah, itu kan seakan-akan meminjamkan Allah. Nanti Allah pulangin dengan yang lebih baik lagi. Ketika Allah mendorong umat supaya ayo pinjemin kepada Allah, ntar saya gantiin. Bahasanya begitu. Orang Yahudi apa dibilang? Wah Tuhan miskin. Ini kan brengsek banget. Brengsek banget nih Yahudi. Rongrongan begitu ya. Ini dia. Nih. Maka dibilang Allah dengar tuh omongan dia. Allah catat, awas ntar dihukum. Nih. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, itu orang Yahudi, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Itu kata Yahudi, kami yang kaya, Allah miskin. Buktinya Allah minta pinjemin, begitu. Kami akan mencatat, nah ini jawaban Allah nih, kami akan mencatat perkataan mereka itu. Itu omongan buruk sekali, berani-beranian mencela Allah. Gitu. Kami akan mencatat perkataan mereka, perkataan si Yahudi itu. Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi. Dan tambah lagi tuh. Allah buka kejelekan mereka. Itu orang Yahudi pernah membunuh para nabi. Di antaranya yaitu Nabi Yahya dan bapaknya Zakaria. Yang bunuh orang Bani Israel. Ya. Jadi kan dulu Nabi Zakaria dengan Maryam masih ada hubungan famili itu. Yang melahirkan Isa. Isa pun nyaris mau dibunuh, tapi Allah selamatkan. Itu kerjaan siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi nggak tanggung-tanggung. Nabi Muhammad pun berkali-kali mereka usahakan untuk dibunuh, tapi Allah masih lindungin beliau. Ya. Orang Yahudi bukan main. Maka di sini Allah beberin. Hei orang Yahudi, kamu ngomong jelek banget itu, akan dicatat begitu. Termasuk kerjaan nenek moyang kamu. Walaupun nih yang disampaikan omongan ini yaitu orang Yahudi yang di zaman Nabi Muhammad. Tapi mereka sameknya dah. Mereka setuju dengan perbuatan nenek moyang. Nenek moyang kerjaannya telah membunuh para nabi, di antaranya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya. Jadi bukan main saudara-saudara itu. Nabi Isa mau dibunuh tapi kan Allah selamatkan. Gitu. Maka Allah marah nih. Kami akan mencatat perkataan mereka itu. Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Ya nggak ada alasan membunuh nabi, nggak ada benarnya udah. Ya, tanpa alasan yang benar dan kami akan mengatakan kepada mereka, awas ntar
wahai orang Yahudi katanya, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Nanti akan disiksa sambil dibilang rasain begitu. Saudara, orang jatuh sakit, kita bilang rasain jatuh, lebih sakit lagi. Kenapa lebih sakit lagi? Karena kita bilang rasain itu siksaan mental itu. Siksaan batin, kesel, kita kesel dibilang rasain. Ya, nanti di akhirat ada tuh orang Yahudi rasain gitu kan. Biar dibakar terus begitu, disiksa terus dengan siksaan yang pedih. Ya, jadi itu dikatakanlah rasakanlah olehmu azab yang membakar. Ya. Ini 182 belakangan lah saudara-saudara ya. Walaupun ini masih lanjutannya ini, tanggung ini memang. Nih ayatnya nih terakhir, dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Jadi orang Yahudi dihukum sama Allah bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan mereka sendiri. Mereka yang berbuat jahat. Ya. Jadi Allah berfirman ini mereka tuh disiksa gara-gara perbuatan ulah mereka sendiri. Ya. Dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Allah enggak zalim. Ya. Maka tuh manusia punya kebebasan. Anda bisa hadir di sini tadi, bisa enggak hadir. Ya, kita bisa berbuat jahat, bisa berbuat benar. Ya, ketika berbuat jahat, ya kita yang berbuat. Jangan dikit-dikit takdir, kacau lah para hadirin. Kenapa memukul orang? Udah takdir. Kenapa berzina? Takdir dari sononya. Waduh, capek kalau begini. Jadi ini seakan-akan nggak berbuat, nggak bisa saudara-saudara. Itu salah besar pemahaman takdir. Ya. Ya. Jadi pemahaman takdir ini panjang lagi saya ngomong dah. Pemahaman takdir itu kan ditulis, bukan Allah paksa. Jadi Allah menulis tuh sebelum ente lahir ada tulisannya tuh, si anu akan demikian, si ini akan begitu. Ada semua tulisannya. Ketika datang waktunya diberbuat. Bukan Allah paksa, cuman Allah tahu. Ya, itu pengertian takdir. Takdir itu pengetahuan Allah yang dahulu. Ya. Jadi Allah tahu semua itu manusia, takdirnya bagaimana. Ya. Jadi bukan Allah paksa. Beda dong. Seperti saya ini. Saya tahu misalnya Anda makan pisang begitu. Apakah saya paksa kamu makan pisang? Enggak ada urusannya, saya di rumah. Cuman saya orang pinter misalnya. Saya orang pinter mengetahui perbuatan orang walaupun di mana-mana. Saya tahu si Anu berbuat demikian, berbuat itu, berbuat ono. Nah taunya Allah, taunya saya misalnya, apakah memaksa dia? Enggak ada saudara-saudara. Ya, makanya dikatakan dalam Al-Quran, dibilang wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Ya. Dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Jadi orang disiksa karena ulah perbuatannya. Orang berbuat baik juga karena pekerjaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang baik, jalan yang diridhoinya. Semoga bahasan ini menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, udah isya lewat ya. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala suratul Fatihah kepada yang telah wafat, khususnya ibu bapak kita, juga guru-guru yang berjasa kepada kita, mertua, ya, istri, anak. Semoga Allah ampuni mereka. Dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.